Kita ke polemik soal penerimaan peserta didik baru sekolah negeri di Kabupaten Bogor. Seorang jurnalis televisi diintimidasi saat meliput dugaan kecurangan PPDB. Di Bekasi, Jawa Barat, seorang pria mengamuk di depan sekolah lantaran anaknya tidak diterima. Padahal rumahnya dekat dengan sekolah. Sementara di Lombok Tengah, sebuah sekolah negeri justru sepi peminat, bahkan di tahun ajaran baru menerima 8 orang murid. Baik-baik ya, baik-baik. Tapi jangan direkam. Bapak Ibu ini langsung ngambil HP saya. Seorang jurnalis televisi mendapat intimidasi dari seorang yang diduga guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kalapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu. Dari keterangan jurnalis televisi yang mendapat intimidasi, Desi Caniago pada Jumat saat itu dirinya hendak meliput dugaan transaksi jual beli bangku sekolah negeri. Sementara Kepala SMPN 1 Kalapanunggal Kiswanti yang dikonfirmasi perihal peristiwa ini, dirinya membantah adanya dugaan jual beli bangku sekolah negeri. Ya, bayar kembali, katanya sih buat seragam. Cuman kalau memang merasa bersih, kenapa harus takut? Ketika saya liput terjadilah perampasan HP di sana. Anak gua di depan mata. Siapa? Rumah gua di depan mata ditolak. Di Kota Bekasi, Jawa Barat, seorang pria yang merupakan orang tua calon siswa mengamuk di depan gerbang SMA Negeri 2 Kota Bekasi pada Jumat. Amarah pria yang belakangan diketahui bernama Budi ini bukan tanpa alasan. Lantaran anaknya yang jarak rumahnya hanya ratusan meter dari sekolah tidak diterima. Dan bahkan ada yang lebih jauh lagi. Itu bisa diterima, sedangkan anak saya yang setiap hari ini rumah saya. Anak-anak itu kalau bersekolah nantinya lewat depan rumah saya. Nah, SMA 2 kan ke sana. Berbeda dengan daerah lain yang jumlah calon siswanya lebih banyak dari kapasitas sekolah negeri, di SMP Negeri 6 Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat justru sebaliknya, yakni pada tahun ajaran baru hanya mendapatkan 8 orang murid baru. Bahkan jika ditotal, jumlah murid di sekolah ini hanya 16 orang, sementara gurunya sebanyak 13 orang. Orang kemarin yang daftar mulanya, kemudian yang daftar ulang ada 8 orang, tapi 4 orang diantaranya adalah termasuk yang yang tidak mampu dan anak yatim juga, sehingga Polemik penerimaan peserta didik baru atau PPDB sekolah negeri setiap tahun terjadi setelah pemerintah menerapkan sistem zonasi sejak 2018. Lokasi sekolah negeri yang tidak merata dengan jumlah yang tidak mampu menampung calon murid di suatu daerah diduga menjadi penyebab sejumlah orang tua melakukan kecurangan. Sementara di satu sisi, di sejumlah daerah lain, justru sekolah negeri hanya sedikit mempunyai murid karena rendahnya jumlah penduduk di sekitar sekolah. Tim Liputan CNN Indonesia.